Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai refleksi terhadap garis yang sejajar sumbu koordinat dengan tipe soal HOTS. Langsung saja kita lihat soalnya ya. Bayangan titik A dengan koordinat negatif 3,3 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H adalah A aksen dengan koordinat 11,3. Titik P aksen merupakan bayangan titik P dengan koordinat A,2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Jika gradien garis yang melalui titik P dan titik pusat O sama dengan 1, maka berapakah koordinat P aksen? Wah, karena soalnya panjang, berarti kita harus tulis terlebih dahulu ya informasi apa saja yang diketahui. Oke, di sini kayak saya tuliskan ya. Yang diketahui. Pertama yang diketahui informasinya adalah titik A negatif 3,3, kayak saya tuliskan. A negatif 3,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Menghasilkan titik A aksen dengan koordinat 11,3. Berikutnya ada titik P aksen yang merupakan bayangan dari titik P. Jadi Kak Yosef tuliskan P dengan koordinat A,2 ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Sama-sama direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Menghasilkan P aksen. Koordinatnya Kak Yosef tuliskan X aksen, Y aksen ya. Oke. Nah berikutnya, jika gradien garis yang melalui titik P dan titik pusat O sama dengan 1. Nah berarti ini terdapat garis yang melalui titik P dan titik pusat O. Kayak saya tulis gradiennya MPO sama dengan 1. Nah apa yang menjadi pertanyaan? Yang menjadi pertanyaan adalah koordinat P aksen. Yang ditanya adalah koordinat P aksen. Oke, untuk menjawabnya kita akan lihat hubungan dari gradien, kemudian juga hasil bayangan dari titik A. Oke, yang pertama kita akan mencari apa dulu nih? Yang pertama kita akan mencari koordinat dari titik P ya. Karena di sini koordinat X-nya belum diketahui ya. Sementara koordinat Y dari titik P-nya sudah diketahui yaitu 2. Oke, kita akan cari ya. Nah, di sini pertama kita akan mencari koordinat X dari titik P. Dari mana mencarinya? Yaitu dari gradien garis yang melalui titik P dan O. MPO sama dengan 1. Nah untuk mencari gradien berarti selisih ya. Selisih dari koordinat Y titik P dikurangi koordinat Y dari titik O dibanding dengan koordinat X titik P dikurangi koordinat X dari titik O. Oke, YP-nya berapa nih? YP-nya di sini 2 dikurangi YO-nya karena titik pusat ya berarti 0. Oke, per XP-nya di sini yang akan kita cari yaitu A dikurangi 0 juga sama dengan 1. 2 dikurangi 0, 2. A dikurangi 0, A. Sehingga kita punya 2 per A sama dengan 1. Ya, oke. Kemudian kita akan kalikan kedua ruas dengan A. Sehingga di ruas kiri kita hanya tinggal punya 2 sama dengan di ruas kanannya 1 dikali A menjadi A. Oke, berarti kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2. Koordinat dari titik P-nya berarti 2,2. Nah, langkah berikutnya di sini ya. Kita akan mencari nilai H-nya. Nah, dari mana? Dari hubungan antara titik A dengan titik bayangannya yaitu A aksen. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau Kak Yosef memiliki titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H ini artinya dia garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y berarti yang berubah adalah nilai X-nya. Akan menghasilkan A aksen dengan nilai X-nya 2H dikurangi X sementara nilai Y-nya tetap. Oke ya.
Atau Kak Yosef bisa tuliskan nih di sini ya. Kalau kita memiliki A, negatif 3,3 yang direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan H menghasilkan A aksen itu 11,3. Maka Kak Yosef bisa tuliskan X aksennya sama dengan 2H dikurangi X. X aksennya berapa nih? 11 ya. Oke, kita tuliskan 11 sama dengan 2 dikali H. Hanya dalam hal ini yang akan kita cari. Tetap kita tuliskan H ya. Dikurangi X-nya. X-nya adalah negatif 3. Berarti dikurangi negatif 3. Kemudian kedua ruas ya akan kita kurangi dengan 3. Maka nanti kita akan mendapatkan di ruas kiri 11 dikurangi 3 sama dengan 2H. 11 dikurangi 3 berapa teman-teman? 8 ya. Oke, sehingga 8 sama dengan 2H. Karena kita mau mencari nilai H-nya, maka kedua ruas akan kita bagi dengan 2. Sehingga di ruas kiri kita akan memiliki 4 sama dengan H. Oke deh, kita sudah tahu nilai H-nya, sudah tahu nilai P-nya. Maka kita bisa mencari nilai dari P aksen. Oke ya, berarti P 2,2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4 akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Di mana X aksennya itu sama dengan 2H dikurangi X. 2H dikurangi X. Oke, hanya tadi bernilai berapa? 4 ya, berarti 2 dikali 4 dikurangi dengan X. X dari titik P-nya berapa? 2. Sehingga kita punya X aksen sama dengan 2 dikali 4, 8 dikurangi 2. Kita akan punya X aksennya sama dengan 6. Nah, Y aksennya itu sama dengan Y, tidak berubah, yaitu 2. Sehingga kita tahu koordinat dari P aksen yaitu 6,2. Bagaimana teman-teman? Walaupun caranya panjang, tapi mudah dimengerti ya. Semuanya jelas ya, yang penting adalah paham konsepnya. Setelah ini masih ada latihan soal yang menanti teman-teman untuk dikerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!